Selamat berjumpa kembali kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini Bangkus akan memberikan tutorial agar tanaman lombok, tanaman cili itu cepat berbunga di tabu lampot yang kita sudah sistem tumpang sari. Nah, untuk pembibitan awal kebetulan Bangkus ada. Bagaimana caranya agar pembibitan, pembenihan kita pindahkan kembali itu dengan mudahnya untuk hidup. Dan sering Bangkus tutorialkan walaupun dalam tema yang berbeda. Sekarang kita simak bersama-sama kawan. Semoga ini bermanfaat. Nah, ini adalah benih lombok. Biasa Bangkus menggunakan teknik seperti ini kawan. Kita isi media tanam tanah seperti ini aja cukup. Ini juga ada tujuannya. Kemudian yang kedua kawan, kita persiapkan seperti ini. Jadi ini air kawan, kita masuki media tanam seperti ini. Nah, kemudian air dan lumpur ini kita aduk-aduk seperti ini. Ini bertujuan agar itu mudah sekali untuk membuat tanaman cili atau tanaman sayur-sayuran itu mudah tumbuh ketika kita pindahkan, apalagi di saat musim kemarau seperti ini. Jadi yang pertama sudah ini persiapan benihnya guys. Nah, seperti ini. Kita pilih benihnya yang mana guys ya. Ya, ini yang agak besar lah. Seperti ini guys. Nah, kemudian kita taruh saja seperti ini. Kalau ini kurang kita tambahin media. Jadi yang bawah itu bisa kita isi media. Kemudian yang kedua kita aduk-aduk seperti ini antara air dan lumpur. Nah, seperti ini guys. Nah, kita aduk-aduk. Jadi setelah kita aduk-aduk seperti bisa kita langsung siramkan seperti ini. Nah, ini guys tujuannya. Kalau sudah seperti ini air dan lumpur agar ini yakin, kita bisa ngisi tanah kembali seperti ini. Sampai tanaman cili ini, tanaman cabai ini, kalau kebanyakan air bisa kita buang seperti ini. Tegak berdiri itu aja syaratnya. Walaupun nggak tegak berdiri, kita berdirikan nanti juga nggak apa-apa. Tapi ini kan sebagai sampling agar ini mudah. Nah, seperti ini guys. Nah, seperti ini. Ini kan penuh guys. Nah, akhirnya ini tegak berdiri seperti ini. Kira-kira seperti ini kawan. Nah, seperti ini. Setelah kira-kira seperti ini kawan, ini Bangkus biasa memberikan sharing karena ini tempatnya di media gelas. Nah, ini tentu kita sudah persiapkan lubang-lubangnya. Kita dalam waktu 9 jam itu sudah tumbuh normal, maksudnya hidup. Kemudian kita tetap tempatkan yang lembab, yang dingin biasanya 3 hari atau 1 minggu untuk siap kita untuk tanam di media tempat yang lain. Nah, ini maksud Bangkus. Nah, seperti ini kawan. Nah, ini sudah kira-kira 1 minggu. Nah, ini kita taruh lembab kira-kira 1 minggu saja, sebab ini 9 jam sudah hidup. Kalau kita keburu-buru nanti kan hasilnya kurang baik. Jadi ini yang sudah 1 minggu. Nah, seperti ini. Jadi tujuannya seperti itu, kita siram dengan lumpur dan air seperti itu. Baiklah kawan, kita pindahkan ke tempat yang lain sekiranya bisa sahabat semuanya coba, karena ini tempatnya di pot. Jadi ada tanamannya yang lain. Jadi kalau dengan seperti ini akan lebih efektif. Baiklah guys, karena ini sistem tumpang sari seperti yang kita lakukan. Jadi ini benihnya kawan, yang sudah 1 minggu seperti ini. Jadi kita persiapkan. Nah, sebelumnya berhubung ini banyak perakaran, karena ini juga ada pohon-pohon berakar tunggang, tentu kita tidak bisa meletakkan begitu saja. Nah, kita lobangi kira-kira seperti ini kawan. Nah, kita lobangi seperti ini. Bagaimana nanti akarnya putus itu nggak masalah, nggak menjadi soal kan. Nah, kita lobangi seperti ini. Nah, kita lobangi seperti ini kawan. Jadi ini di pot kita bisa inovatif apa saja. Tapi berhubung ini sudah ada banyak perakaran, akar-akar berakar tunggang, jadi kita buat lubang seperti inilah, kira-kira seperti ini kawan. Nah, setelah seperti ini, benihnya kita ambil. Hati-hati ngambilnya, jangan sampai ini patah, seperti ini saja. Nah, kita taruh seperti ini. Nah, ini kawan. Nah, seperti ini. Setelah kita taruh, kita lihat
sangat ready kawan. Nah seperti ini kita letakkan aja seperti ini kawan. Nah dalam lubang seperti ini jadi sudah. Alhamdulillah lah begini saja. Jadi kita membuat sistem tumpang sari di dalam pot itu sangat mudah sekali karena media tanamnya adalah media tanam tanah. Jadi bisa kita siram air seperti ini. Berhubung ini siang hari nanti akan cepat sekali untuk segar kembali. Yang penting ini kita topang agar tegak berdiri. Nah, seperti ini aja guys lah, seperti ini. Nah seperti ini guys, kira-kira seperti ini. Karena Chili itu begitu mudah, Lombok begitu mudah. Tidak usah kita menggunakan teknik yang seperti ini, itu juga nggak apa-apa, biasa di lahan luas. Itu sangat berbeda dengan di lahan pot yang sudah tertumbuhi oleh akar-akar tunggang di sini. Itu sangat berbeda. Karena kita menggunakan teknik tumpang sari di dalam pot. Yang sebelumnya di dalam pot ini sudah ada akar-akar tunggang. Jadi ini sebagai tanaman tumpang di sini. Tentu kita itu menggunakan teknik agar sahabat semuanya untuk mencoba itu tidak gagal. Maksudnya tidak gagal itu ya berhasil sampai ini bisa berbunga dan berbuah dengan baik. Jadi sangat berbeda ketika kita menggunakan teknik di lahan yang luas, tanah luas dengan di dalam pot yang sistem tumpang sari di dalam pot. Nah seperti ini guys. Dari beberapa minggu yang lalu kita sudah punya samplingnya dan sekarang sudah berbunga. Kita simak kawan. Nah ini guys. Ini sudah berbunga, kita perhatikan betul-betul ini berbunga. Di sekitaran ini karena kita sering menggunakan pupuk-pupuk hijau daun tumbuhan lunak atau kulit-kulit buah. Ini ada tumbuhi kates, entah kates jenis apa, pepaya maksudnya entah jenis apa. Nanti juga ini kita berikan sampling untuk kita pindahkan sesuai dengan teknik-teknik bagus yang sama. Nah kalau sudah seperti ini kawan, ini adalah sangat penting jika melakukannya di tumpang sari media pot. Sebab apa? Ini sudah penuh perakaran, yaitu akar kedondong seperti ini. Nah tentu saja baik itu akar tunggang atau berakar serabut tanaman yang punya pembatasan usia seperti Chili ini, tentu kita tuh lindungi akar yang atasnya, dilindungi agar mudah untuk menyerap hara dan nutrisi. Juga yang penting akar atas ini mudah sekali untuk menyerap oksigen, cukup air dan cukup matahari. Saya rasa untuk tanaman Chili atau Lombok itu sangat mudah sekali untuk berbunga dan berbuah dan kita perlakukan di media tumpang sari seperti ini. Baiklah kawan, kita simak bagaimana kita melakukannya untuk melindungi akar yang atas agar bunganya dan buahnya itu menjadi banyak. Mengingat ini di lahan pot tumpang sari kawan, bukan di lahan yang luas. Dan kita lanjut kawan, yang sudah berbunga walaupun ini kecil sebab mudahnya tanaman Chili. Nah kita kan sesuai dengan tutorial saya, ini untuk melindungi perakaran di sini sebab ini adalah berakar tunggang. Jadi agar ini bunga dan buahnya baik. Nah kita siapkan seperti biasa seperti ini kawan. Nah, kita taruh aja seperti ini. Nah, kita bentuk lingkari cincin seperti ini. Ini semata-mata hanya bertujuan agar perakaran yang atas itu terlindungi, mudah menyerap nutrisi, kita tambah media. Jadi maksud bangkus seperti itu. Jadi ini media tanah bisa kita gunakan seperti ini. Ini sangat bagus agar perakarannya naik. Maksudnya naik itu kalau di bagian atas tersedia banyak nutrisi itu akan lebih subur lagi tanaman ini. Mengingat tumpang sari di dalam tabulan pot. Nah ini kawan, ada jenis-jenis bekas-bekas kulit sayuran, kita taruh saja di dalamnya seperti ini kawan. Ini sangat bagus untuk kedepannya pada tanaman ini.
Nah, seperti ini. Kita gunakan ya ketika kita memberikan tambahan media tanam, tanah atau kompos, jangan terlalu tinggi, jangan sampai tanaman ini tenggelam, terbenam maksud saya. Tetapi cincin lingkaran yang kita gunakan seperti ini agar kita buat lubang-lubang seperti ini, jadi cukup oksigen. Nah, seperti ini guys, nah seperti ini. Nah, kita siram air seperti ini. Jadi ini ada satu benih pepaya di sini. Ini bisa kita cabut dan kita pindahkan seperti teknik rawatan bagus. Nah, seperti ini kita bisa cabut, kita berikan sampling kembali. Jadi tumpang sari seperti ini karena berbagai macam tanaman kawan. Nah ini kan kita tinggikan, kita lindungi akar dari tomat ini. Ini batangnya kita lindungi dengan seperti cili tadi. Nah akhirnya suatu saat itu buahnya juga sangat bagus walaupun dalam satu pot ini banyak bermacam-macam tanaman. Jadi berbeda sekali ketika kita mengeterapkan teknik ini di lahan yang luas, di lahan yang tanah. Itu berbeda dengan tumpang sari dalam pot yang sebagai tanaman tumpang. Tentu kita tuh punya memberikan teknik-teknik agar sahabat semuanya untuk mencoba itu berhasil sebagai penghobi tanaman. Jadi ini maksud bagus. Untuk sahabat semuanya silahkan mencoba tanaman sayur. Suatu saat cili atau tomat atau kangkung lain-lain itu bisa kita tumpang sari di dalam pot. Jadi tidak harus dalam pot itu satu tanaman. Misalnya kalau kita menyukai tanaman yang lain saja kita tambah tumpang sari, tidak selalu satu tanaman. Nah, tetapi dengan teknik-teknik yang bagus berikan seperti itu sangat-sangat efektif. Sebab pembungaan atau pembuahan apalagi tanaman berakar serabut sayuran ini akar paling atas itu sangat berperan. Penting sekali sahabatku. Juga akar tunggang pun yang memenuhi 4 unsur yaitu ada akar, batang, daun, juga buah yang baik itu akar yang atas itu sangat berperan penting. Jadi sahabatku semuanya juga tanaman jenis pepaya kita menggunakan teknik yang sama untuk kita pindahkan. Pada dasarnya tanaman cili, tanaman pepaya itu sangat mudah untuk kita budidayakan, mudah sekali untuk tumbuh. Berhubung seperti ini bagus lakukan karena medianya, lahannya itu di lahan pot sebagai tumpang sari. Jadi berbeda. Ini karena siang hari nampaknya layu seperti ini, nggak apa-apa kita siram saja seperti ini. Nanti ditaruh di tempat yang lembab kalau sudah sore hari, malam hari, beberapa jam ini sudah berdiri kawan. Nah, seperti ini kita taruh tempat yang lembab. Ketika media ini kita isi air putih seperti ini, kemudian kita berikan media tanah. Nah, kita berikan media tanah seperti ini, kemudian kita aduk-aduk. Ini sebagai pemindahan penyemaian tanaman yang baru, mengingat kawan di lahan pot tentu saja seperti tanaman tomat, tanaman kangkung, tanaman sawi, tanaman lombok itu sangat mudah. Di lahan luas itu tanpa teknik seperti itu sangat mudah untuk tumbuh kembang dan untuk hidup, tapi mengingat di lahan pot. Jadi berkali-kali bagus ulang ketika air dan tanah kita campurkan seperti ini. Kalau bisa, kalau ini mengaduknya tuh agak lama sedikit kawan. Nah ini sahabat semuanya bisa mencoba, percaya atau tidak. Jadi seperti kalau kita itu menggoreng tempe itu air dan tepung kita aduk-aduk. Semakin lama kita mengaduk antara air dan tepung, tentu hasil gorengan tempenya itu akan semakin bagus. Nah sama dengan tanaman ini kawan. Kalau sahabat semuanya silahkan untuk mencoba. Jadi tanah dan air kita aduk-aduk, itu semakin proses untuk membuat tanaman itu mudah sekali untuk hidup, untuk segar kembali.
Baiklah sahabat semuanya, silahkan sahabat semuanya itu untuk mencoba. Nanti kalau belum mencoba, sahabat semuanya kan tidak mengetahui jadi manfaat ini yang sebenarnya. Ketika air dan tanah kita aduk-aduk semakin lama, itu seperti air dan tepung, kita semakin lama mengaduknya semakin matang, hasil gorengnya semakin bagus. Juga demikian ini kawan, kita aduk-aduk sampai lama, sampai betul-betul ini memang ketika kita taruh, tuangkan di dalam tanaman persemen baru, hasilnya luar biasa, akan cepat sekali tumbuh dan cepat sekali hidup. Kalau bagus, tanaman yang baru berusia biasanya tumbuh semi kecil-kecil, usia antara 3 hari sampai 1 minggu. Ketika teknik seperti ini bagus gunakan, kita siramkan itu hanya 9 jam. Tetapi syaratnya ditaruh di tempat yang lembab dulu. Demikianlah tutorial bagus, semoga bermanfaat. Sekiranya banyak kekurangan teknik sana sini, itu sebagai manusia tentu kita akan terus selalu menggali trik dan teknik dari manapun. Semoga bermanfaat. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.